Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas mengenai 5 dasar prinsip dalam finance. Jadi di dalam belajar finance kita harus menguasai 5 prinsip dasar ini. Yang pertama adalah money has a time value. Arti dari prinsip yang pertama ini bahwa $1 yang kita terima hari ini itu lebih berharga atau memiliki nilai yang lebih tinggi daripada $1 yang akan kita terima di waktu yang akan datang. Sebagai contoh seperti ini. Anda akan memilih menerima uang pada 1 Januari 2020 sebesar 1 juta atau memilih 1 Januari 2025 sama dengan 1 juta. Pasti kita akan memilih hari ini dengan nilai 1 juta. Kenapa? Karena dengan uang 1 juta sekarang ini kita bisa untuk menabung yang nanti akan mendapatkan return. Kemudian kita juga bisa berinvestasi di saham dan sebagainya yang kemungkinan di 2025 nilainya akan lebih dari 1 juta. Contoh lagi, dengan uang 1 juta di 1 Januari 2020 mungkin bisa mendapat permen sebanyak 1000. Namun nanti kalau di 2025 Anda punya 1 juta mungkin hanya dapat kurang dari 1000 permen. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda diminta memilih atau melakukan investasi hari ini 1 juta, maka nanti diharapkan di tahun-tahun yang akan datang nilai investasi yang Anda tanamkan harus lebih dari 1 juta. Kenapa? Karena ada time value di sini. Oke. Contoh lagi misalnya Anda menabung hari ini 1 juta, bank akan memberikan interest yang nantinya misalnya di 1 Januari 2025 pasti nilainya akan lebih dari 1 juta. Jadi apapun yang Anda perhatikan, apa yang Anda lakukan dalam berinvestasi selalu mempertimbangkan time value of money. Prinsip yang kedua, ada trade off antara risiko dan return. Secara umum dan normalnya orang itu adalah risk averse. Kenapa dia tidak suka dengan risiko? Oke, di sini risk averse. Dia akan berusaha menghindari adanya risiko. Namun, apabila Anda berinvestasi dengan risiko yang kecil, maka nanti return yang Anda dapatkan juga kecil. Apabila Anda ingin berinvestasi pada investasi yang memiliki risiko tinggi, maka harapannya adalah Anda akan mendapatkan return yang tinggi pula. Ini akan menjadi patokan kalau misalnya Anda akan melakukan decision dalam investasi ataupun dalam melakukan pinjaman. Karena selalu ada risk dan return trade-off. Anda ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka investasi Anda pasti akan memiliki risiko yang tinggi. Contohnya adalah mungkin Anda akan sering mendengar istilah investasi bodong. Kenapa? Investasi bodong itu akan menawarkan return yang tinggi. Investasi bodong di sini rata-rata akan memberikan return atau menawarkan return yang tinggi. Namun perlu Anda perhatikan bahwa dengan return yang tinggi itu ada kecenderungan dia memiliki resiko yang tinggi. Jadi wajar kalau misalnya nanti investasi tersebut menjadi bangkrut karena tadi ada high risk, high return. Prinsip yang berikutnya adalah
cash flow adalah sumber nilai. Cash flow are the source of value. Okay. Atau kata lain bahwa cash is king di sini. Okay. Bukan profit ya, bukan profit. Okay. Jadi kalau kita melihatnya, kita mengasumsikan bahwa kalau misalnya Anda pergi ke toko, Anda mau membeli baju, membeli makanan, pasti yang digunakan adalah cash, bukan profit. Perusahaan Anda mau beli mesin, untuk membayar bukan profit tapi cash. Oleh karena itu, cash itu merupakan sumber dari nilai. Kenapa? Karena dia digunakan untuk kegiatan apapun, bukan profit. Profit itu hanya sebuah istilah akuntansi atau konsep akuntansi yang mengukur mengenai kinerja perusahaan. Dia hanya membandingkan antara revenue dikurangi dengan expenses. Oke, sama dengan net income. Bentuknya apakah ini cash? Dia tidak cash. Kenapa? Karena dalam mengukur net income di sini ada yang non cash expenses. Contohnya depresiasi, amortisasi itu tidak ada cashnya. Oke, bahkan account receivable di dalam aset itu juga bukan cash. Jadi cash ini adalah segalanya. Kita lanjutkan lagi. Prinsip yang keempat. Sebelum ke prinsip yang keempat, saya akan membahas mengenai incremental cash flow. Incremental cash flow di sini adalah tambahan potensi cash yang akan kita terima akibat kita melakukan investasi yang baru. Oke, di sini incremental di sini berarti tambahan cash inflow ya, yang akan diperoleh karenanya ada new investment. Dia merupakan perbedaan antara cash flow dari investasi yang baru dikurangi dengan cash flow dari sebelum adanya investasi yang baru. Contohnya seperti ini. Anda memiliki sebuah ruangan. Ini ruangan saat ini digunakan untuk kamar kos-kosan misalnya, dan memberikan cash inflow-nya yaitu sebesar 10 juta per tahun. Namun Anda mengubah tahun berikutnya, Anda mengubah menjadi sebuah warung. Dari warung di sini Anda mendapatkan cash inflow bersihnya itu misalnya 25 juta per tahun. Yang disebut dengan incremental cash flow adalah selisihnya. Berarti adalah 15 juta ini adalah incremental cash flow. Nanti kita akan gunakan incremental cash flow di sini dalam membahas capital budgeting. Prinsip yang keempat adalah market prices reflect information. Di dalam prinsip ini, yang perlu kita perhatikan adalah harga yang ada di pasar itu biasanya atau seharusnya itu merefleksikan informasi yang ada. Kenapa? Investor ini akan merespon mengenai informasi yang baru yang dihasilkan atau yang terkait dengan sebuah investasi tersebut. Oke. Kecepatan investor respon di sini ini juga akan mengubah atau mengadjust harga yang ada di pasar. Anda bisa mengetahui bahwa pada saat Amerika belum terkena corona,
harga perusahaan-perusahaan teknologi Apple, Microsoft itu sangat tinggi. Namun pada saat corona masuk ke Amerika, Anda bisa bayangkan dalam satu hari Apple itu bisa turun atau rugi itu sebesar 126 triliun. Kenapa? Jadi ini karena di sini yaitu bahwa apabila ada informasi yang bad sini, bad news, dia akan menurunkan stock price. Namun apabila ada good news, maka akan menaikkan harga saham. Anda bisa melihat SpaceX ya. SpaceX dulu sebelum dia berhasil menerbangkan keluar angkasa, harga stock price-nya biasa saja, tapi pada saat dia berhasil, stock price-nya naik secara drastis, signifikan dia naiknya. Jadi market prices reflect information. Oke. Yang berikutnya adalah di sini individual response incentive. Individual response incentive di prinsip yang di sini bahwa wajar bahwa seorang pegawai, seorang manajer itu akan bereaksi atau mengambil keputusan itu tergantung dengan insentif yang akan diterima. Misalnya seperti ini contoh pemain sepak bola. Misalnya Paul Pogba, dia di Juventus mungkin hanya dibayar 1 juta. Kemudian dia ditawar oleh Manchester United dan akan diberikan gaji 5 juta. Maka Pogba dia akan pindah ke Manchester United. Kenapa? Karena adanya insentif. Oke, jadi individual respon to insentif di sini, ini adalah manajer respon pada insentif yang akan diterima dari tempat kerja. Kalau dia merasa tidak pas, dia akan pindah. Akibat adanya sikap dari manajer di sini yang akan menimbulkan adanya agency problem, yaitu permasalahan yang terjadi antara agen si manajer dengan pemilik, ownernya, yaitu shareholder. Mungkin shareholder dia tidak ingin membayar manajer dengan tinggi, sedangkan manajer dia berharap dapat bayaran yang lebih tinggi. Oke. Silakan nanti dipelajari lebih dalam mengenai 5 prinsip dasar di sini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.